Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin untuk menyanyikan sebuah pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan untuk memberkati saudara-saudara sekalian. Salam berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Dan malam ini saya mau mengajak saudara-saudara sekalian untuk merenungkan firman Tuhan yang tidak biasa. Mengapa kita berbicara tentang kutuk? Oleh sebab itu saya minta supaya semua saudara sekalian terbuka kepada Tuhan. Bila nampak ada gejala-gejala seperti itu, maka cepat kita bereskan dengan Tuhan, supaya berkat Tuhan tidak lagi terhambat tercurah kepada kita. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang ajaib yang mau kami dengarkan bersama-sama pada malam hari ini. Kami berdoa, singkapkan rahasia firman-Mu kepada kami Tuhan, sehingga kami sadar bila ada sesuatu yang menghambat berkat Tuhan tercurah kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita merenungkan firman Tuhan dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, kitab Nabi Yoel. Kalau sudah tidak akrab dengan Nabi Yoel, ingat Daniel, Hosea, Yoel. Ya, itu kitab Nabi Yoel. Yoel pasalnya pasal 1 ayatnya yang keempat. Yoel pasal 1 ayat 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Apa yang ditinggalkan belalang pengerit telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahan. Amin. Saudara pemirsa sekalian, saya ingin menolong kita untuk mengenal dalam Perjanjian Lama yang sangat dikenal ialah dua macam kutuk. Satu, nanti saya akan sampaikan satunya lagi pada kesempatan lain, yang biasa kita sebut di sini kutuk belalang pelahap. Kan banyak belalang tadi, tapi maksudnya yang terakhir itu yang menghabisi semua. Saudara bisa bayangkan, bacalah kitab Nabi Yoel sampai kepada kulit apa? Kulit pohon dimakan oleh belalang itu sekalian. Jadi kita bisa bayangkan habis semuanya, apa semua tanaman-tanaman, dan habis karena tadi berlapis-lapis itu belalang yang makan pohon-pohonan, daun-daunan sampai rumput habis, apalagi gandum, ya. Anggur pun demikian. Sekarang mari kita lihat penyebabnya apa. Mari kita baca
firman Tuhan. Ayat yang kelima mengatakan demikian. Bangunlah hai pemabuk dan menangislah. Merataplah hai semua peminum anggur, karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Penyebabnya gampang saja kita mengerti. Umat Tuhan menggunakan hasil produksi pertanian mereka untuk sesuatu yang tidak memuliakan Allah. Jadi anggur itu kemudian dibuat menjadi minuman keras. Setelah nanti sebentar cari sendiri dalam Kejadian, ya, kitab Kejadian, dikatakan di sana ketika juru minuman Raja Firaun itu kemudian dimasukkan ke penjara dan mau dilepaskan, dia bermimpi, katanya dia memeras anggur itu untuk disajikan kepada Firaun, dan benar dia kemudian dilepaskan. Mimpinya ditafsirkan oleh Yusuf. Dan pada malam hari ini saya ingin menolong kita semua bahwa tidak semua anggur itu defragmentasi atau menjadi alkohol yang memabukkan. Tetapi pada waktu masa itu belum ada gula seperti sekarang, belum ada kopi atau gula, belum ada. Sehingga itu kemudian anggur itu diperas menjadi seperti kopi atau teh sekarang ini. Jadi itu pemanis pada masa lalu, ya, kayak yang paling kita kenal ialah madu. Dan sampai sekarang madu masih kita gunakan sebagai pemanis. Saudara pemirsa, itu yang saya ingin katakan. Tolong lihat muka kakek kalian ini, ayah kalian ini, bapak kalian ini, mertua kalian ini. Itu sebabnya mengapa saya sering mengatakan, berkali-kali mengatakan, tolong berhentilah minum minuman keras, berhentilah merokok. Mengapa? Itu lebih banyak mudaratnya atau merusaknya daripada menguntungkan. Kita katakan, ya tapi itu sudah adat kita. Yang bilang siapa? Mohon dengan hormat, adakanlah penelitian. Adakanlah penelitian. Dari mana? Yang bawa ragi itu dari mana? Tembakau pun bukan tanaman asli dari Indonesia. Mari kita belajar sesuatu, saudara sekalian, dari firman Tuhan ini, supaya kita jangan sampai terjebak dengan mengaku-ngaku bahwa ini kebudayaan kita. Ya, saya mau terus terang kepada saudara sekalian, kalau tidak salah saya 3 tahun lalu atau 4 tahun lalu, saya kaget luar biasa ketika dikatakan bahwa tempoyak. Do you understand meaning of tempoyak? Anak cucuku di kampung sudah tahu tempoyak apa itu? Ya, kalau lagi musim durian, tolonglah kirim sedikit dengan kakek kalian yang sedang menyampaikan firman Tuhan. Sudah tahu? Yang sekarang memegang sejarah pembuatan tempoyak itu adalah orang Bengkulu. Saya kaget mendengarnya. Jadi kita tidak bisa lagi mengklaim bahwa orang Dayak lah yang mulai membuat tempoyak. Saudara tiba saya. Oleh karena itu, janganlah mengaku-ngaku bahwa ragi itu kita yang buat, nenek moyang kita yang buat. Mungkin jatuh dari langit kali. Jadi karena itu saya minta, marilah kita belajar dari suku Dayak yang lain ada di seberang sana, di negara yang lain. Mereka kemudian bertobat sungguh-sungguh, kemudian Tuhan benar memulihkan.
Saya sudah berkali-kali pergi ke daerah sana. Dan sampai sekarang sudah boleh cari di YouTube atau di internet. Sampai sekarang beras dari sana menjadi beras yang salah satu terbaik di seluruh dunia. Itu peternakan mereka maju, pertanian mereka maju. Orang yang sampai tahun 1984 masih biasa mengalami mati kelaparan. Karena mereka sampai ditulis dalam bahasa Inggris bukunya. Drunk before dawn. Mabuk sebelum fajar menyingsing. Coba saudara bayangkan. Sesudah itu terjadi kegerakan rohani besar di sana, kemudian semua padi menjadi padi yang terbaik di sana, dan kemudian orang itu, suku itu memelihara kerbau di sana di mana-mana. Saya bertemu dengan seorang nenek, saya rekam, ada di videonya. Saya katakan, apa yang terjadi dengan kalian sekarang? Dia senyum kepada saya, dia katakan, dulu kalau ada ucapan syukur paling potong seekor ayam. Sekarang kami memotong kerbau untuk ulang tahun. Coba saudara bayangkan. Luar biasa diberkati. Kenapa? Kalau saudara naik ke gunung, itu tempat itu, saudara sekalian, saudara akan menemukan tulisan di depan rumah dituliskan no smoking, no drinking. Saudara lagi melawan saya, bukan dari kita, dari yang lain, tapi sama-sama di Kalimantan. Dan Tuhan sudah memberkati mereka. Karena itu saya sangat bersyukur sudah pernah ke sana, bertemu dengan istri jadi penggerak rohani itu yang luar biasa saudara sekalian. Dan dia mengatakan kepada saya, kuncinya cuma satu, yaitu serius bertobat dan tinggalkan apa yang tidak berkenan atau mungkin kita anggap agak tidak berkenan kepada Tuhan, supaya Tuhan memulihkan keadaan kita. Saya ingin baca untuk menutupnya pasal 2 ayat yang ke-25. Kata firman Tuhan, kalau mereka sudah sungguh-sungguh bertobat, aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerit, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Tuhan janji kalau sudah bertobat, kalau kita semua bertobat, Tuhan janji memulihkan keadaan kita. Seperti daerah yang saya sebutkan tadi. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Lepaskan kami dari kutuk belalang pelahap. Tolong berikan kesabaran kepada kami untuk menggunakan semua sarana prasarana berkat Tuhan untuk kemuliaan bagi nama-Mu, dan berhenti menyalahgunakan berkat Tuhan, terutama padi dan ketan di kampung kami sana Tuhan, supaya kami dapat menikmati berkat Tuhan sama dengan tempat yang lain yang sudah mengalami pemulihan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.